Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Bulan Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hati seorang satwa peningin. Selamat menonton. Pada diri manusia, tentu kebanyakan manusia itu memiliki hati, memiliki perasaan yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang bisa diungkapkan dengan tingkah laku pada saat hati kita dalam keadaan tenang atau dalam keadaan gundah gulana atau kecewa. Itu adalah hati. Hati setiap manusia pada umumnya ya sama lah. Akan tetapi seorang satwa peningit memiliki kelebihannya itu hatinya dia itu bersih. Kalimatnya bersih itu tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa apapun kecuali dia memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap seluruh alam. Itulah hati seorang satwa peningit yang sesungguhnya ditempa sejak usia dini. Ujian-ujian tuh bagi setiap manusia barangkali ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seorang satwa peningit itu diuji dulu oleh leluhurnya. Kalau seorang satwa peningit berasal dari kerajaan Majapahit, akan diuji oleh leluhurnya dari raja-raja Majapahit atau dari leluhurnya. Sedangkan kalau dari Sunda Galuh, ya dari raja-rajanya akan diuji. Akan diuji dari sisi kehidupan, akan diuji dari sisi ekonomi, termasuk ekonomi rumah tangga, semuanya tuh akan diuji apakah yang dipilih oleh leluhurnya di setiap kerajaan itu memenuhi syarat atau tidak. Ini yang sering banyak salah arti ketika seseorang itu mengaku seorang satwa peningit. Satwa peningit itu banyak, sangat banyak, tidak terhitung banyak. Di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur banyak, di luar Pulau Jawa banyak. Akan tetapi seseorang yang mempunyai kemampuan satwa peningit yang sejati, yang lulus memang dia menjadi seorang ahli, itu sangat berbeda. Dia ditempa dengan kesabaran yang luar biasa. Cara mendapatkan seseorang untuk menjadi seorang hati yang sangat sempurna itu memang dilalui sejak usia dini, sejak usia muda. Sudah dapat mengatasi berbagai masalah, tidak mudah cemas, karena memang sudah didampingi oleh leluhurnya masing-masing. Sekalipun yang menguji adalah leluhurnya. Setiap satwa peningit pasti akan didampingi oleh leluhurnya, koordinat leluhurnya. Yang kebanyakan di kita satwa peningit barangkali didampingi oleh para jin. Para jin nggak mungkin, jin biasanya yang mendampinginya, yang kadang-kadang nyasar harus bertapa sekian bulan, sekian tahun. Nah itulah bukan satwa peningit yang lulus menjadi seorang ratu adil. Itu sama dengan seorang satwa peningit zaman dahulu, zaman kerajaan tuh banyak yang tidak lulus menjadi seorang ratu adil, karena memang dia mendengar semua bisikannya itu tidak dicerna dengan ilmiah, tidak bersujud kepada Allah, tidak minta petunjuk kepada Allah dengan cara istiharoh. Akan tetapi merasa yakin yang membisikinya itu adalah sebuah kebenaran. Ironi memang, harusnya kita berpikir yang lebih luas lagi bahwa seorang satwa peningit itu punya hati nurani dulu. Yang dia taklukkan bukan musuh-musuhnya, tetapi hati nurani, terbebas dari rasa dengki, iri, tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah menanyakan sesuatu hal yang bersifat prinsipal kepada orang lain, tidak pernah menanyakan dari Islam mana, golongan mana. Itu salah satu peningit. Karena dalam hal ibadah itu bagi salah satu peningit itu mempunyai hak masing-masing. Orang yang mengatakan bahwa setiap manusia itu harus mempunyai golongan masing-masing untuk menuju surga, itu hak masing-masing. Suka atau tidak suka, belum pernah ada pembuktian. Ada orang meninggal gitu masuk surga kemudian balik lagi ke kubur, kan nggak ada. Atau ketika dalam kubur balik lagi menyatakan bahwa dirinya enak dalam kubur, kan nggak ada pembuktian secara ilmiah. Karena sesungguhnya yang disebut dengan seorang satwa peningit itu orang yang benar-benar tidak mudah percaya, apalagi di negara kesatuan Republik Indonesia sekarang. Agama Islam yang awalnya itu adalah sama sebelum tahun 1900-an kesini sudah berbeda-beda.
berbeda-beda keyakinan, walaupun sama-sama satu agama, ada kepercayaan tersendiri, dia hal sunnah berbeda. Itu yang bagi seorang Syarifudin itu berpikirannya panjang dan cerdas. Dia punya prinsip bahwa setiap petunjuk itu harus datangnya dari Allah dengan berbagai cara, dengan dibuktikan secara ilmiah lah, minimal dibuktikan secara ilmiah bahwa itu memang benar ya benar, memang itu salah ya salah. Kalau benar ya dia akan dilanjutkan, kalau salah ya dia tidak akan ikuti. Karena sesuatu hal yang bersifat apa kebenaran itu tidak bisa secara instan sekaligus. Karena masa kita di negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan apa Nabi besar Muhammad SAW itu jauh jaraknya, sehingga ada kemungkinan bahwa yang namanya hadis itu lebih banyak palsu daripada yang dengan yang aslinya. Ya, sepengetahuan dari catatan kami bahwa karya Sunan Garut tidak pernah mengenal hadis. Sejak abad ke-7 nggak ada hadis, abad ke-8 pun nggak ada hadis, abad ke-10 pun sama, nggak ada hadis. Baru muncul abad ke-11, dan ada perubahan di Indonesia itu tahun 1900-an. Ada perbedaan keyakinan lah gitu, walaupun sama-sama sholatnya 5 waktu, salatnya sama, semuanya sama kan, tapi kan di hal tertentu yang bersifatnya sunnah kan beda-beda. Itulah yang disebut dengan seorang Syarifudin itu punya nurani yang sangat luar biasa, lebih mengedepankan dia untuk sebuah pembenaran dengan tidak banyak bertanya kepada orang lain. Punya seorang guru, seorang kiai, punya sering baca buku, tapi petunjuk yang paling hakiki adalah datangnya dari Allah setiap saat dan waktu. Dan istihara tidak pernah ditinggalkan setiap saat dan waktu itu. Kadang-kadang istiharanya 7 kali 5 kali untuk minta petunjuk. Sebagai contoh, kalau ada ditemukan hadis baru misalnya gitu kan, beliau minta petunjuk dulu kepada Allah, apakah hadis ini sahih atau tidak, apa betul apa tidak, memang terucap atau pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW atau tidak. Jadi tidak seperti saya lah gitu kan, ketika menurut hadis itu yang hal kebaikan ya langsung diikuti, padahal yang namanya salah satu politik itu tidak seperti itu. Dia lebih cermat mengamati. Begitu pula dengan hati nuraninya, sangat terlatih sejak kecil. Ketika dia dibicarakan sebuah keburukan, dia tidak akan pernah sakit hati. Dia selalu mendoakan musuh-musuhnya, kalimatnya selalu mendoakan orang-orang yang mencelanya, selalu mendoakan orang-orang yang menghinakannya. Itulah seorang Syarifudin, berbeda dengan kita zaman sekarang. Hanya bisanya ngomongin orang, hanya bisanya membicarakan sebuah keburukan orang lain tanpa menyelesaikan sebuah masalah. Seorang Syarifudin itu terjun langsung menyelesaikan sebuah masalah, tidak hanya berbicara. Ketika temannya ada masalah, dia akan turun langsung, akan terjun dia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh teman-temannya atau keluarganya. Itulah seorang Syarifudin. Kalau bangsa kita beda jauh. Kalau kita punya pengertian hablum minanas hablum minallah kan, nanti akan nanya kepada kesempurnaan hati sesungguhnya. Intinya jangan menyakiti, saling menyayangi sesama manusia. Jangan ada kebencian dalam hati. Bisa nggak kita ada dalam hati kita itu tidak ada sebuah kebencian? Caranya untuk mencapai kesempurnaan hati ya metodenya beda-beda, tergantung di alirannya apa, golongannya apa. Kalau yang bertanya golongannya apa kan, kalau saya sih golongan karya, yang jelas-jelas kan golongan karya berkarya dan jelas-jelas. Urusan akhirat kan masing-masing. Apa saudaraku dijamin masuk surga, itu kan cuma keyakinan. Allah menciptakan apa? Menciptakan agama berbeda-beda toh. Beda-beda alaihissalam. Nabi Yusuf apakah sama? Saya tanya. Beda-beda kan? Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu untuk apa? Menyempurnakan akhlak kan. Sholat bukan zaman Nabi Muhammad, sebelumnya juga sudah sholat. Hanya waktunya aja 50 waktu. Puasa sebelum Nabi Muhammad, zakat sebelum Nabi Muhammad. Lalu kenapa kita yakin bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Emang kita bisa melihat malaikat nulis itu kan enggak. Jadi intinya itulah salah satu pilihan. Dia sangat jeli, dia sangat hati-hati. Yang pertama dia lakukan adalah menaklukkan hatinya kemauan-kemauan yang bersifatnya keburukan, dia tidak mau dia lawan. Itulah salah satu pilihan yang sesungguhnya sulit untuk diprediksi ke arah mana. Banyak yang mengatakan bahwa seorang Syarifudin itu punya kemampuan ini, kemampuan itu hak lah. Orang nge-YouTube kan punya hak. Untuk apa? Untuk
supaya channelnya itu kan meledak kan. Kalau channel saya mah apa adanya. Paling yang nonton juga kebanyakan di luar negeri. Cuma 2.500, 1.500, yang nonton itu 200 orang kan. Nah, ini semua perintah kok. Bukan untuk mencari apa cuan, bukan. Tapi kalau itu dapat kan itu kan kekuasaan Allah, bukan kekuasaan saya. Saudaraku, itulah belajar yang pertama dilakukan oleh salah satu pengikut adalah menaklukkan dulu hati. Hatinya dia taklukkan. Kalau itu sudah selesai melakukan hati, dia tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta perlindungan kepada yang lain. Nah, saudaraku, hati itulah yang paling utama sesungguhnya untuk mengetahui kejadian-kejadian masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Lewat hati nuraninya bersih, tanpa mencela orang lain, tanpa merendahkan orang lain. Itulah seorang hati yang memang sangat sempurna sesungguhnya, akan tetapi sebangsa kita diliputi oleh hati-hati yang buruk yang dibisikin oleh syaitan dan dajjal. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat buat saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.